Maraknya kasus bullying, Lembaga Indonesia Data digital around the Netralitas Hukum dan Tanggung tindak penindasan yang Kesehatan Mental atau sebesar 50 pendidikan di sekolah. Mental Health Survey mengungkap total populasi. remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mafaza, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka UPBJJ Purwokerto. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Peran dan Tanggung Jawab Generasi Muda dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi di Era Digital. Saya harap teman-teman di mana kalian berada semoga selalu mendapatkan kesehatan dan kebahagiaan. Senang sekali rasanya saya bisa berkesempatan memberikan wawasan dan saling berbagi ilmu dalam pidato yang saya sampaikan. Baik teman-temanku sekalian, kita pasti semua sudah tahu kalau kita ini sekarang hidup di era digital, era di mana teknologi sangat berkembang sangat pesat, dan hampir semua aktivitas kita terhubung dengan yang namanya handphone. Entah itu belajar, bermain, berkomunikasi, dan juga hiburan. Semuanya dapat dilakukan dengan satu sentuhan. Tentu saja, perkembangan teknologi ini membawa banyak sekali manfaat untuk informasi yang lebih mudah diakses, pembelajaran yang lebih cepat kita dapatkan, dan peluang untuk berkarya itu sangat terbuka lebar pastinya. Menurut informasi yang saya dapatkan dari Kompas Tekno pada awal tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia yaitu mencapai kurang lebih 221 juta jiwa atau sekitar 79,5% dari seluruh penduduk di Indonesia. Dan yang menariknya, kita, generasi Gen Z, dan teman-teman sekalian menyumbang sekitar 34,4% dari jumlah tersebut. Yang artinya apa? Yang artinya kita dan teman-teman sekalian adalah pengguna internet terbesar. Dan kita adalah generasi yang paling dekat dengan teknologi. Dan kita juga berpengaruh besar terhadap dunia digital. Nah, tapi di balik itu semua ada yang harus kita perhatikan betul-betul. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Indeks Literasi Digital Generasi Z di Indonesia atau Gen Z ini baru mencapai 62% dan itu adalah yang terendah di antara negara-negara di ASEAN. Jadi, meskipun kita dan teman-teman kalian ini aktif menggunakan internet, ternyata kita belum sepenuhnya cerdas dalam menggunakannya. Jadi kita cuma tahu scroll, like, comment, share, ataupun subscribe. Tapi belum semuanya tahu cara memverifikasi informasi, menjaga keamanan data pribadi, dan menilai dampak dari konten tersebut yang kita sebarkan. Dan hal ini juga yang diperkuat dengan hasil penelitian yang berjudul Digital Literacy and Social Media Awareness Among Adolescents pada remaja usia 15-18 tahun di Kota Serang, yang hasilnya menunjukkan bahwa meskipun penggunaan media sosial yang sangat tinggi, kesadaran tentang etika digital, keamanan informasi, dan dampak sosial masih sangat rendah. Jadi, kita semua sebagai generasi muda bukan cuma harus melek teknologi, tapi kita juga harus melek literasi digital. Karena teknologi itu ibaratnya pisau. Kalau ya kita gunakan dengan baik, bisa membantu dan mempermudah hidup kita. Tapi kalau digunakan tanpa kontrol atau dengan emosi, itu bisa melukai diri sendiri dan juga melukai orang lain. Jadi, teman-teman sekalian, peran kita itu apa sih sebagai generasi Z atau Gen Z di era digital ini? Nah, jadi peran kita itu
Satu, menggunakan internet untuk hal yang produktif seperti belajar, mencari sumber info atau informasi, dan juga mengembangkan bakat kita. Yang kedua, selalu mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Jadi kita cari tahu dulu informasi itu benar atau tidak. Jadi jangan kita menyebarkan itu bisa jadi berita hoax ya. Yang ketiga, menjaga etika digital termasuk cara berkomentar dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita harus menjaga ketikan kita ya ketika kita mungkin mengkritik seseorang atau mungkin kita berkomentar di akun sosial media seseorang. Yang keempat, bijak dalam membagikan data pribadi. Jangan sampai mudah terjebak penipuan digital. Yang kelima, membagi dampak positif, misalnya lewat konten kreatif, edukatif, dan juga inspiratif. Jadi, teman-teman yang saya sangat banggakan, kita adalah generasi yang lahir di tengah derasnya arus teknologi. Kita berada di era digital bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai pelaku utama atau main character. Jadi mari mulai kita melakukan dari hal yang sederhana seperti gunakan teknologi untuk belajar, bukan hanya untuk sekedar hiburan. Gunakan sosial media untuk menginspirasi, bukan hanya untuk menjatuhkan. Dan juga kita menjaga data pribadi kita dengan menjaga etika kita dan jaga nama baik diri sendiri dan juga nama bangsa kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga isi pesan pidato saya dapat dicerna dan diterima oleh teman-teman sekalian dan bisa menjadi ilmu baru atau wawasan baru bagi teman-teman sekalian yang sekarang sedang hidup di era digitalisasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.